Sejarah yang benar adalah sejarah yang dituturkan oleh pemilik sejarah itu sendiri. Cerita tentang pernyataan moyang Hongi dan moyang Gawaola terkait Lewo Watokela. Sejarah ini diceritakan secara turun-temurun oleh orang Watokela Seranggoran. Dan saya, Antonius Lanang, sebagai ahli waris sejarah dari turunan moyang Gawaola. Menggugat cerita sejarah yang berkembang di kalangan orang Kelibang bahwa orang Watokela Seranggoran itu sudah keluar dari Lewo Kelibang dan naik ke perahu untuk pergi. Namun, seorang moyang dari Kelibang bernama Hongi memanggil pulang atau menjemput pulang. Dan bahkan ada yang lebih miris lagi, menyatakan bahwa orang Watokela itu dipungut oleh moyang Hongi. Cerita ini dipelintir atau dibelokkan oleh sebagian orang dengan maksud tertentu. Terlebih soal hukum preta atau tunduk pada penguasa, dalam hal ini orang Kelibang. Cerita yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Kurang lebih pada tahun 1880-an, zaman penjajahan Belanda dan zaman kerajaan, dalam tanda petik kerajaan Larantuka. Tentu kerajaan Larantuka ini dibawa kendali penjajah, dalam hal ini Belanda. Terjadilah perintah raja untuk mengumpulkan bea berupa jagung. Kemudian diantar ke Raja Larantuka melalui distrik Waiwadan. Oleh karena orang Watokela Seranggoran bergabung dengan Lewo Papilawe, walaupun domisilinya di Lewo Watokela, sehingga jagung yang dikumpul oleh moyang Gawaola dari rumpun orang Watokela dan diantar ke Papilawe, tepatnya kepada moyang Tupen Rebu sebagai penguasa Lewo Papilawe. Selanjutnya oleh moyang Tupen Rebu diantar ke Waiwadan. Namun ketika moyang Gawaola mengantar bagian dari orang Watokela ke Papilawe atau ke moyang Tupen Rebu, ternyata ditolak oleh Tupen Rebu dengan alasan bahwa kamu orang Watokela itu tidak mau diperintah, jadi silakan antar sendiri. Maka kemudian pulanglah moyang Gawaola ini dan pergi mengadu pada moyang Hongi sebagai penguasa Lewo Kelibang.
Dan kebetulan juga moyang hongi ini adalah paman kepala atau opulake kayo puke wai matan dari moyang gawa ola. Dalam tuturan gawa pada hongi bahwa moyang tu penrebu tidak mau mengantar jagung atau bea kami punya. Sehingga kedatangan saya ke sini untuk meminta bantuan paman untuk menemani saya mengantar bagian kami ke Waiwadan. Permintaan ini pun dikabulkan oleh moyang hongi. Maka keduanya sepakat untuk mengantar bagian tersebut ke Waiwadan. Setelah pulang dari Waiwadan, moyang hongi ini langsung membuat pernyataan bahwa mulai sekarang orang Watokela Seranggorang lautena di Gokoowe, Rai Mar'an di Gokoowe. Artinya, orang Watokela Seranggorang, baik di darat maupun di laut, saya tidak akan lepas mereka atau tetap bersama saya. Pernyataan moyang hongi itu kemudian dibalas oleh moyang gawa dengan menyerahkan Riang Surabaya sebagai Lewo Kelibang Sapanem. Sapanem berarti turut membantu menyiapkan bahan berupa tuak dan lauk untuk keperluan seremonial adat Lewo Kelibang, atau istilah adatnya adalah Lewo Kelibang Hogo Hori. Proses pemberian bahan seremonial tadi adalah orang Riang Surabaya tidak mengantar langsung ke Lewo Kelibang, melainkan menunggu di pintu masuk Lewo Kelibang. Ketika orang Kelibang membawa ikan dari pantai, langsung mengambil bahan yang disiapkan tadi, kemudian membawa masuk ke Lewo Kelibang. Namun, kemudian belakangan moyang gawa ola ini merasa bosan dan jenuh atas kelakuan kerajaan dan bangsa Belanda ini. Maka mulailah dia membangun kekuatan untuk berontak dan melawan. Namun, orang Kelibang dan Papilawe takut dan bahkan pro kepada Belanda, sehingga moyang gawa ola mengajak orang Baya Waibrno untuk melawan Belanda. Maka terjadilah pecah perang Temelah Kotek atau Perang Gawa pada tahun 1903-1904, berpusat di Temelah Kotek Waibrno di bawah pimpinan Gawa Ola. Belanda kemudian marah dan menggeledah Lewo Watokela, Kelibang, dan Papilawe untuk mencari moyang Gawa Ola untuk ditangkap hidup-hidup. Melihat situasi dalam keadaan gawat, maka moyang hongi sebagai penguasa Lewo Kelibang mengibarkan bendera putih pada perbatasan Lewo Kelibang dan Lewo Watokela dan membuat pernyataan bahwa piburang go karo gerek kai pi ai rai Lewo Watokela rae mai sebab gawa rai Lewo Watokela ai hau kame Lewo Kelibang kame aman. Artinya, di tempat saya mengibarkan bendera putih ini,
merupakan perbatasan Lewo Kelibang dan Lewo Watokela. Maka carilah gawa olah di Lewo Watokela. Sedangkan kami Lewo Kelibang aman dan tidak berontak atau tidak melakukan perlawanan. Tempat bendera dikibarkan itu sekarang di Raung Pukeng atau rumahnya saudara Nikolaus Nama Mulih atau Nenek Erok Narekan. Hal yang sama juga dilakukan oleh moyang Tupen Rebu sebagai penguasa Lewo Papilawe. Dia mengibarkan bendera putih di perbatasan Lewo Papilawe dengan Lewo Watokela dan membuat pernyataan bahwa pisabuk go kaaro deina kaipi ay wali Lewo Watokela rae mai sebab gawa ola wali Lewo Watokela ay pai Lewo Papilawe kameng aman, tidak ada pemberontakan. Artinya di perbatasan pengibaran bendera itu terdapat zona aman dan zona tidak aman. Maka Belanda mencari gawa olah sebagai pemimpin perang ada di wilayahnya, yaitu Lewo Watokela. Tempat pengibaran bendera itu sekarang ada di kebun Sabuk Dei. Belanda tidak mampu menggugurkan gawa olah di medan perang, sehingga mencarinya untuk ditangkap hidup-hidup, kemudian dibawa ke tempat pengasingan, yaitu Nusa Kambangan. Kesimpulan: 1. Lewo Watokela adalah memiliki otonomi khusus, tidak mau tunduk pada penguasa manapun atau siapapun. 2. Lewo Watokela memiliki tapal batas dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. 3. Bahwa tidak benar moyang Hongi menjemput kembali orang Watokela dari perahu. Sekian.